Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah sedan menabrak minibus yang sedang parkir di pinggir Jalan Baronang di Kabupaten Sinjai. Satu keluarga di Makassar ditangkap polisi karena diduga melakukan aksi penipuan dan hipnotis. Jelang Lebaran Idul Adha, penumpang yang tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare meningkat. Kita ke informasi pertama. Sebuah sedan menabrak minibus yang sedang parkir di pinggir Jalan Baronang, Kecamatan Sinjai Utara. Diduga mobil sedan hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya kecelakaan. Minibus yang terparkir di jalan ini hancur di bagian depan dan belakang setelah ditabrak sedan berwarna kuning di Jalan Baronang, Kelurahan Lapa, Kecamatan Sinjai Utara pada Senin lalu. Bahkan rumah warga juga ikut hancur akibat efek beruntun ditabrak minibus yang dihantam sedan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi sedan yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju tempat pelelangan ikan Lapa. Pengemudi yang hilang kendali lalu menabrak mobil dinas yang terparkir hingga mendorong ke arah rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengemudi sedan mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke puskesmas terdekat. Kronologisnya mobil baleno warna kuning bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi. Kemudian menabrak, hilang kendali, bergerak ke kanan sehingga menabrak sebuah mobil Avanza yang sementara parkir di bahu jalan. Dan mobil Avanza tersebut menyeruduk rumah warga. Dalam kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa. Ini mobil. Pihak kepolisian masih meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi, serta melakukan pemeriksaan terhadap sopir sedan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Satu keluarga di Makassar ditangkap polisi karena diduga melakukan aksi penipuan. Modus para pelaku adalah menukar ATM korban yang sebelumnya sudah dihipnotis. Uang di dalam ATM pun dikuras pelaku. Dua anggota keluarga ini ditangkap polisi di sebuah rumah di Kabupaten Pindrang. Para pelaku ditangkap saat sedang tidur di tempat persembunyiannya pada Sabtu pekan lalu. Ketiga orang yang masih satu keluarga ini merupakan pelaku penipuan dan hipnotis. Modus mereka yaitu menghipnotis korban dan menukar kartu ATM dengan kartu kosong. Dan korbannya adalah orang yang sudah lanjut usia. Dari hasil pemeriksaan, uang hasil menipu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bermain judi online dan membeli narkoba. Jadi pelaku yang kami amankan adalah pelaku penipuan penggelapan atau dengan cara hipnotis. Bagaimana modusnya Pak pelaku aksi? Jadi hipnotis dengan cara menukar ATM korban dengan ATM yang kosong. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita ratusan jenis kartu ATM, 5 buah handphone, buku tabungan, dan alat komunikasi lainnya. Kini, para pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Unit Reskrim Polrestabes Makassar. Polisi terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan jaringan lain dalam sindikat ini. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang karyawan swasta di Kota Makassar ditangkap polisi karena mencuri uang di tempatnya bekerja. Uang curian dari membobol brankas digunakan untuk biaya persalinan istri dan membeli tanah. Pengejaran terhadap pelaku pembobol brankas oleh tim Jattanras Polrestabes Makassar akhirnya membuahkan hasil. Pelaku yang diketahui bernama Andi Yahyadin yang nekat mencuri uang milik perusahaannya sendiri ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Istri pelaku yang melihat suaminya ditangkap langsung menangis.
bahkan berusaha untuk mempertahankan suaminya agar tidak dibawa polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, aksi nekat pelaku ini memanfaatkan situasi kantor yang sedang sepi untuk mengambil kunci lalu membuka berangkas. Pelaku pun dengan mudah membawa kabur uang tunai sebanyak 100 juta rupiah. Dari 100 juta rupiah, polisi menyita sisa uang 12 juta rupiah serta 2 unit telepon genggam. Sementara sebagian besar uang hasil kejahatan sudah digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pembelian tanah kafling, biaya persalinan istri, serta kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil interogasi dan apa yang kita dapatkan di lokasi penangkapan, kita mendapatkan sisa uang kurang lebih 12 juta, kemudian ada handphone. Kemudian sisanya yang lain dipakai untuk DP tanah kapling, kemudian ada yang diserahkan ke orang tua dan ada yang dipakai untuk biaya persalinan istri serta biaya hidup sehari-hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif polisi. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Polrestabes Makassar masih belum dapat memastikan penyebab kematian Muhammad Raja Afnan, siswa kelas 6 SD yang tewas beberapa hari lalu. Polisi masih menunggu hasil dari autopsi tim forensik. Kasus kematian Muhammad Raja Afnan, siswa kelas 6 SD Negeri Macini 1, Kota Makassar yang diduga meninggal dunia akibat kekerasan masih terus diselidiki polisi. Polrestabes Makassar hingga kini belum mengetahui penyebab pasti kematian bocah SD tersebut. Ini karena penyebab kematian harus berdasarkan dari keterangan dokter. Polisi juga masih menunggu hasil autopsi dari tim forensik yang baru kemarin dilakukan. Polisi juga mengatakan untuk laporan yang dilakukan oleh pihak keluarga kini dalam proses penanganan. Untuk laporannya sendiri sudah kami proses, apakah ini terkait dengan laporan penganiayaan yang dilakukan oleh rekan-rekannya atau tidak ya, karena kematian itu harus didasarkan dari hasil otopsi oleh kedokteran. Kalau meninggalnya karena apa, itu yang tahu dokter. Jadi nanti kami akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dulu, cek TKP-nya. Setelah itu kami menunggu hasil otopsi dari kedokteran untuk dinyatakan meninggalnya karena apa. Lalu nanti kita bisa bicara langkah-langkah selanjutnya. Sebelumnya, pihak keluarga menduga Raja meninggal dunia akibat dianiaya sejumlah orang. Dugaan itu muncul setelah korban sempat mengeluh sakit pada bagian kepala dan dada, hingga akhirnya koma dan meninggal dunia. Merasa ada kejanggalan, keluarga akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi, serta keluarga juga mengajukan permohonan autopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban yang baru berusia 15 tahun. Kini jenazah sudah dimakamkan di TPU Panaikang pada Sabtu malam pekan lalu. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang oknum polisi dari Satuan Sabara Polrestabes Kota Makassar ditahan Propam. Penahanan dilakukan karena polisi tersebut diduga memeras dan menganiaya warga dengan dalih kepemilikan narkoba. Pria yang diketahui bernama Muhammad Yusuf Saputra, warga Kabupaten Takalar ini, mengaku menjadi korban dugaan pemerasan disertai penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial Bribda A dari unit Sabara Polrestabes Makassar. Kejadian tersebut bermula saat korban tengah duduk di area lapangan sepak bola Kecamatan Galesong pada Selasa malam 27/2025 lalu. Ia kemudian dihampiri oleh 6 pria. Satu diantaranya mengaku sebagai polisi yang bertugas di Polrestabes Kota Makassar. Oknum polisi tersebut langsung mencekik leher korban dari belakang dan menodongkan senjata laras panjang. Kemudian diduga oknum tersebut mengeluarkan sebuah bungkusan jenis narkoba dan korban dipaksa untuk mengakui barang tersebut. Korban yang tidak mengakui barangnya justru dipukul. Lalu korban baru dilepas setelah menyerahkan sejumlah uang. Apa itu? Ada lakban yang terbungkus macam narkoba begitu. Iya Pak. Oh ada bungkusan. Tembakau Pak. Ada bungkusan. Iya. Di lakban. Di lakban dalamnya dia kasih keluar dari mana? Dia kasih keluar dari jaketnya Pak. Baru
Terus saya dipaksa untuk akui bahwa itu punya saya, Pak. Kita dikasih pegang atau bagaimana? Tidak. Tentu saja saya tidak pegang itu, Pak. Apa dia bilang sama kita? Kalau saya tidak mengaku, saya terus dipukuli, Pak. Polrestabes Makassar masih melakukan penyelidikan dan telah memeriksa serta menahan oknum polisi yang bersangkutan. Hari itu dilaporkan oleh korban, langsung hari itu juga kita amankan pelakunya. Sudah langsung kita proses, kita masukkan sel dan menunggu proses sidang kode etik dan disiplin. Untuk korban sudah kita periksa dan anggota yang bermasalah juga sudah kita periksa. Ini menunggu sidang. Ya. Kalau misalnya memang terbukti, kita akan terapkan sanksi seberat-beratnya. Jadi Propam Polrestabes Kota Makassar saat ini masih melakukan penyelidikan dugaan adanya pelanggaran kode etik serta disiplin. Raiza Habu melaporkan dari Makassar.